tak takut, ku tak gentar, sebab kau besertaku. Ajaib perbuatanmu ku nyanyi, kemuliaanmu ku agungkan. Dahsyat kekuatanmu Roh Kudus, kebesaranmu ku masyurkan. Ajaib perbuatanmu ku nyanyi, kemuliaanmu ku agungkan. Dahsyat kekuatanmu Roh Kudus, kebesaranmu ku masyurkan. Kau Roh Kudus, penyelamat dan perlindunganku. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab kau besertaku. Ajaib perbuatanmu ku nyanyi, kemuliaanmu ku agungkan. Dahsyat kekuatanmu Roh Kudus, kebesaranmu ku masyurkan. Ajaib perbuatanmu ku nyanyi, kemuliaanmu ku agungkan. Dahsyat kekuatanmu Roh Kudus, kebesaranmu ku masyurkan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Kudus turut bekerja bagiku. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Kudus turut bekerja bagiku. Ajaib perbuatanmu ku nyanyi, kemuliaanmu ku agungkan. Dahsyat kekuatanmu Roh Kudus, kebesaranmu ku masyurkan. Ajaib perbuatanmu ku nyanyi, kemuliaanmu ku agungkan. Dahsyat kekuatanmu Roh Kudus, kebesaranmu ku masyurkan. Kebesaranmu ku masyurkan. Kebesaranmu ku masyurkan. Haleluya, haleluya, shalom. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali melalui acara mimbar pada sore hari ini. Dan biarlah walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung seperti biasa dalam sebuah gedung, tapi melalui kesempatan ini Tuhan Engkau akan berbicara bagi kami semuanya, khususnya bagi jemaat, agar mereka yang sedang mengalami ketakutan, dan Engkau akan kuatkan. Terima kasih jemaat, kami bersukacita. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah pada sore hari ini. Fokuskan diri kita pada pujian dan pada firman Tuhan. Siapkan Alkitab, Bapak Ibu bisa juga mencatatnya. Biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi kita semuanya dalam menghadapi COVID-19 ini. Haleluya, terima kasih jemaat Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada sore hari ini kami berjumpa kembali dengan jemaat-Mu
Dan terima kasih Tuhan bagi siapa saja yang mendengar khotbah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah memilih mereka Tuhan untuk menikmati firman-Mu. Engkau telah memilih mereka Tuhan untuk bisa melihat Tuhan bahwa mujizat itu masih ada Tuhan, dan pertolongan-Mu masih ada. Dan kami percaya juga firman yang dikeluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami membuka ibadah kami. Urapi hamba-Mu dan jemaat yang menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat-Mu yang mendengar, sehingga kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih dan terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat, sebelum kita membaca firman Tuhan dan menikmatinya, saya ingin mengawali dengan sebuah pujian yang saya beri judul, Yesus dengarkanlah doaku. Haleluya. Kalau Bapak Ibu bisa nyanyikan lagu ini, ya mari kita bernyanyi sama-sama. Haleluya. Yesus dengarkanlah doaku padamu. Dari aku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu padaku. Jawablah seruanku, Yesus. Yesus dengar doaku. Yesus dengarkanlah doaku padamu. Dari aku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu padaku. Jawablah seruanku, Yesus. Ku berseru pada Yesus, ku mohon pertolongan. Palingkan wajah-Mu, pegang tanganku. Ku berseru pada Yesus, curahkan urapan-Mu. Berikanlah belas kasihan-Mu, Bapa. Sekali lagi kita sama-sama. Yesus, dengarkanlah doaku padamu. Dari aku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu padaku. Jawablah seruanku, Yesus. Ku berseru pada Yesus, ku mohon pertolongan. Palingkan wajah-Mu, pegang tanganku. Ku berseru pada Yesus, curahkan urapan-Mu. Berikanlah belas kasihan-Mu, Bapa. Berikanlah belas kasihan-Mu, Bapa. Berikanlah belas kasihan-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebuah jeritan ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa. Mari kita baca di dalam Yohanes ya 21, ya Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita sudah memasuki ya peristiwa penampakan Yesus. Ini yang keempat kali Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, dan setiap penampakan Yesus selalu memberikan message atau pesan-pesan firman Tuhan. Dan biarlah juga kita yang sedang mengalami ya persoalan masalah apapun juga, kita mau mendengarkan message daripada Tuhan,
karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya baca Yohanes 21 ayat yang pertama, judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, ini sekali bawahi, ya, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai dan akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ya, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan itu. Maka murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu dia terjun ke danau. Dan 8 murid-murid yang lain datang di perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Wow. Dan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Ayat yang ke-10, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor. Ya, banyaknya, dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah kita sarapanlah." Ya, tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepadanya, demikian juga ikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, sekali lagi berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi pembacaan kita dalam Yohanes 21 merupakan penampakan Yesus yang kedua kali kepada Petrus. Ya, ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, dan juga dalam penampakan itu mengalami persoalan yang sama, di mana Petrus semalaman menjala dan tidak satu ekor pun dia dapat. Ya, untuk yang pertama kalinya Yesus pernah berjumpa dulu di dalam juga kepada Petrus di dalam Lukas 5 ayat 1 dan selanjutnya. Ya, peristiwa juga sama, di mana ketika itu Petrus tidak dapat bisa menangkap satu ekor pun ikan. Dan kemudian akhirnya Yesus naik ke perahu, duduk dan mengajar, bukan mengajar cara bisnis, tapi mengajar kerajaan Allah. Kemudian Yesus menyuruh Petrus mendayung sampahnya dan menebarkan jala. Hampir-hampir kapalnya tenggelam karena begitu penuh ikan. Dan kemudian Yesus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Ya, oke, saya ulang lagi di dalam ayat yang ketiga tadi dalam Yohanes 21. Perhatikan Bapak Ibu, kata Simon Petrus kepada mereka atau teman-teman, "Aku pergi menangkap ikan." Kata Petrus, kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi apa yang terjadi? Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Wow. Ya, jadi gagal total. Mungkin seperti inilah Bapak Ibu sekalian, dengan adanya COVID-19 ini yang sedang melanda seluruh dunia, sehingga kita melihat Bapak Ibu sedang mengalami hal yang buruk, bekerja dan tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan atau bekerja dan tidak bisa memuaskan, karena kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi. Perusahaan tidak bisa bekerja dengan sendirinya, mungkin karyawannya akan di PHK,
ya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya baru kemarin saya baca ada sebuah statement dari Jack Ma. Dikatakan Jack Ma ini pebisnis topnya Hong Kong, ya, yang terkenal dengan perusahaan Alibabanya. Dia berkata apa Bapak Ibu? Tahun ini dikatakan jangan cari untung atau rugi. Perhatikan baik-baik. Jika kamu bisa bertahan hidup saja, kamu sudah beruntung. Saya ulang lagi, dikatakan tahun ini dikatakan jangan cerita bagaimana saudara untung atau rugi. Ya, jika kamu bisa bertahan hidup saja, ya, kamu sudah beruntung, dikatakan. Wow, ya, ini topnya ya orang bisnis yang kalau sampai berkata demikian, ya itu sesuatu yang menakjubkan. Ya, ini gambarannya Bapak Ibu sekalian betapa parahnya ekonomi dunia. Ya, di dalam segala bidang usaha apa saja, Bapak Ibu. Tetapi di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ya, ada pernyataan daripada gembala kita yang agung. Gembala kita yang agung berkata ayat yang kelima, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ya, saya percaya dengan pertanyaan demikian, ya, ternyata Yesus itu tahu ya bahwa kita sedang mengalami kesusahan, atau Petrus dan murid-murid sedang mengalami kegagalan total di dalam menangkap ikan. Tetapi kita Bapak Ibu sekalian, pertanyaan itu tuh ya beda dengan statement dari Jack Ma tadi. Ya, pertanyaan itu saudaraku seperti sesuatu memberi pengharapan. Ya, Yesus bertanya, adakah engkau punya lauk pauk? Itu seperti memberi pengharapan. Ya, atau memberi jaminan, atau pertanyaan Yesus itu memberi kesejukan ya kepada murid-muridnya yang sedang mengalami kegagalan, ya, atau untuk mengingatkan akan janji Tuhan bahwa Allah yang berjanji adalah setia. Ya, Dia berjanji sebagai gembala akan membawa kita ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Ya, jadi kita melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Sehingga bisa membuat kita menjadi tenang dan tidak panik. Nah, selanjutnya jawab mereka atau murid-murid, tidak ada, nehi, gagal total. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, ini ayat emasnya. Ini tema khotbah saya pada sore hari ini buat saudaraku, dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka Yesus tidak pernah tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kalau mungkin engkau bisa berhasil, mungkin engkau bisa lumayan bisa dapat, atau barangkali, atau insya Allah. Tidak. Tapi Yesus berkatakan, maka ada jaminan yang luar biasa, kamu akan memperoleh. Bapak Ibu sekalian, dikatakan setelah mereka mendengarkan, atau Petrus mendengarkan apa yang Yesus katakan, dikatakan lalu mereka menebarkan jalannya. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak dapat lagi menarik, karena begitu banyaknya ikan. Jumlahnya itu 153 ekor, bukan ikan teri-teri, tapi ikan yang besar-besar. Bapak Ibu kalau pernah ke Galilea pasti disorgokan ikan Petrus namanya. Itu mujair atau nila tapi yang ukurannya besar. Itu besar-besar dikatakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pendahuluannya. Dikatakan bahwa setiap kantor, setiap perusahaan, setiap organisasi, bahkan gereja pasti mempunyai moto. Pasti mempunyai kiat-kiat sukses atau quality policy. Yang disebut kebijakan mutu. Nah, kembali kita melihat Petrus, dikatakan bahwa saya percaya Petrus adalah top nelayannya. Karena memang sejak dari lahir itu Petrus itu sudah di Danau Galilea. Jadi bagaimana bermancing itu, trik-triknya semua itu Petrus menguasai. Nah, kita melihat bahwa Petrus dikatakan mempunyai 6 moto, atau kiat sukses. Kalau saya bertanya, kiatnya itu, apakah dia nelayan yang berpengalaman? Pasti dia nelayan yang berpengalaman, karena sekali lagi dari lahir dia sudah di Danau Galilea. Yang kedua, apakah Petrus punya modal untuk menangkap ikan? Punya. Ini kan kiat sukses yang kedua, yaitu perahu.
Yang ketiga dikatakan, apakah ketika Petrus menangkap ikan punya peralatan nggak? Punya, yaitu jala. Ya, ini kiat sukses yang ketiga. Kiat sukses yang keempat, ya, apakah Petrus menangkap ikan itu di mana? Di Danau Galilea. Berarti lokasinya tepat. Ya, dan yang kelima dikatakan bahwa ya Petrus itu menangkap ikan ya bukan pagi menjelang malam, tapi malam menjelang pagi. Berarti itu yang kelima, timingnya tepat. Dan yang keenam, ya Petrus dikatakan ya pasti tidak bekerja santai, tidak leha-leha ya, tapi dia bekerja keras. Nah, saya percaya ya inilah 6 kiat sukses. Kalau saya tanya kepada saudaraku ya tentang 6 kiat sukses, yang pertama, ya orang itu harus berpengalaman dalam bekerja. Itu kan kiat sukses. Yang kedua, harus punya modal, punya pengalaman dan punya modal gimana bisa bisnis. Yang ketiga, harus punya peralatannya, apa yang harus dijual, apa yang harus ditawarkan. Yang keempat, lokasinya juga harus tepat. Ya, kalau jualan makan ya jangan di pinggir jalan yang sepi. Ya, harus di mall atau di tempat-tempat keramaian. Ya, jadi lokasinya tepat. Yang kelima, timingnya tepat. Ya, bisnis apa hari ini yang menjanjikan? Ya, misalnya komputer. Ya, ini timing yang tepat. Ya, kalau kita tahu bahwa bisnis hari ini yang menjanjikan masa depan kita, pasti kita akan menjual bisnis itu atau bahan itu. Itu timing yang tepat. Dan yang terakhir, kerja keras. Nah, kita lupakan sejenak tentang Petrus. Kalau saya mengatakan tentang 6 kiat sukses ini, menurut pendapat saudaraku, kira-kira saudara bisa berhasil apa enggak? Saya percaya dengan mantap engkau katakan, saya pasti berhasil. Ya, tetapi kita melihat apakah Petrus berhasil? Ya, survei membuktikan bahwa Petrus walaupun sudah punya 6 kiat sukses, dia gagal total. Ya, karena tidak ada satupun ikan yang dia dapat. Karena apa, Bapak Ibu? 6 itu baik, tapi kurang 1 supaya sempurna. Yang angka 7. Apa itu kekurangan daripada Petrus? Kekurangan dia mendengarkan. Katakan sekali lagi sama-sama, mendengarkan. Ya, nah, perhatikan apa kata Yesus. Kembali lagi dikatakan, Yesus berkata kepada Petrus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu atau Petrus ketika mendengar, Petrus melakukannya, bertindak, dia menebarkan jalannya, dan dikatakan tidak dapat lagi menarik jala itu karena ada jumlah ikan yang besar, 153 ekor banyaknya. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini kita harus percaya Bapak Ibu sekalian bahwa kita pasti juga mengalami janji-janji Tuhan. Kita harus yakin dan percaya kita pasti mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Tergantung dari bagaimana atau sejauh mana kita bisa mendengar suara Tuhan. Saya kasih contoh dalam perusahaan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita bisa bekerja dengan benar kalau kita tidak mendengar pimpinan kita berbicara dengan benar? Ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa bertindak dengan benar kalau kita tidak mendengar pimpinan kita berbicara dengan benar? Bagaimana mungkin kita bisa berkata-kata dengan benar kalau kita tidak mendengar pimpinan kita berbicara dengan benar? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak pimpinan kita kalau kita tidak mendengar pimpinan kita berbicara dengan benar? Sama juga dengan firman Tuhan. Dikatakan bagaimana mungkin Bapak Ibu kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan benar kalau kita tidak mendengar firman Tuhan dengan benar? Oleh sebab itu mari kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-25. Bapak Ibu silakan membukanya, tetapi saya membacanya dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan lama, Bapak Ibu bisa lihat aja dalam terjemahan baru, Ibrani 12 ayat yang ke-25. Sebab itu dikatakan berhati-hatilah, jangan sampai kalian tidak mau mendengarkan dia yang berbicara. Siapa itu? Siapakah dia itu? Yesus. Yang kedua, mereka yang tidak mau mendengarkan
dia yang datang ke bumi dan menyampaikan berita Allah tidak bisa melarikan diri. Siapa dia itu? Pengkhotbah. Ya, pemberita Injil. Ya, apalagi kita ini. Siapa kita ini? Ya, tentu jemaat, saudara. Ya, yang mendengarkan dia yang berbicara dari surga. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, ya apa akibatnya? Ya, mana mungkin Bapak Ibu kita bisa luput. Ya, luput dari apa? Ayat yang ke-26, goncangan-goncangan ya yang sedang terjadi di bumi ini, atau mungkin saat ini itu COVID-19 ya, dan goncangan-goncangan ekonomi. Kita tidak bisa menghindarinya. Nah, mungkin kita bertanya bagaimana ya suara Tuhan itu kita bisa mendengar. Bapak Ibu, ada berapa macam ya cara Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara, itu bisa langsung berbicara kepada kita. Ya, Tuhan bisa berbicara melalui pengkhotbah, kita dengar firman Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui ya nubuatan-nubuatan yang disampaikan hamba Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Tuhan bisa bicara kepada kita melalui peristiwa yang sedang terjadi. Dan Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui mimpi-mimpi. Ya, menjadi pertanyaan saya, berapa banyak daripada saudaraku ingin mendengar suara Tuhan? Jangan kemana-mana, kita dengar yang satu ini. Ku ingin mendengar suara Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Tuhanku. Ku perhatikan kehendakmu padamu. Oh, ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Tuhanku. Ku perhatikan kehendak-Mu padamu. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, bahwa ya ada perbedaan antara orang yang mendengar firman Tuhan dengan orang yang tidak mendengar firman Tuhan, atau hanya sekedar dengar-dengaran saja. Saya kasih contoh. Ya, kenapa orang Kristen yang lama itu susah sekali mendengar firman Tuhan? Akibatnya ya janji Tuhan, mujizat Tuhan pun juga tidak cepat terjadi. Ya misalnya kalau di gereja, aduh, doain orang pilek aja nggak sembuh-sembuh. Ya, tetapi kita melihat bahwa kenapa waktu kita KKR ya di lapangan di mana-mana itu ya bukan lagi pilek flu lagi, tapi yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, itu sepertinya hal yang tidak terlalu sulit terjadi. Padahal mereka bukan orang Kristen, padahal mereka baru pertama kali mendengar firman Tuhan. Nah, sehingga kita melihat bahwa, saya kasih contohnya, ya ketika Yesus ya berada di Nazaret dan Genesaret. Ya di Nazaret memang ya ketika Yesus datang mereka berkata, "Oh, Yesus datang, oh Nabi datang. Dia seorang yang baik hati, yang selalu memberikan menuntun jalan yang benar. Ya dia, wah teman saya dulu main kelereng atau membantu papanya bikin furniture dan sebagainya." Sehingga kita berkata cuma 1-2 orang saja yang sakit yang disembuhkan.
Tetapi ketika Yesus pergi ke Genesaret, di kampung yang sebelah tidak terlalu jauh, dikatakan ketika Yesus datang, ya mereka, ya dikatakan mujizat terjadi, semua yang sakit itu semuanya disembuhkan. Kenapa? Ketika Yesus datang, mereka mendengar dialah Mesias, dialah Tuhan, dialah Juru Selamat, dialah pembuat mujizat. Sehingga benar-benar oleh karena pendengaran itu, maka mujizat itu terjadi. Ya, orang yang menyepelekan suara Tuhan, saudara, adalah orang yang akan kehilangan, saudaraku, kesempatan untuk menerima janji-janji Tuhan, atau kesempatan untuk menerima mujizat-mujizat daripada Tuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ada seorang mandor yang sedang membangun sebuah bangunan. Ketika dia berada di lantai mungkin lantai 4 lah. Ya, ketika mandor itu hendak mau cor, waktu corangan tidak boleh berhenti. Dan kemudian ternyata ada seorang pekerja tukang di bawah yang sedang mencampur semen. Ya, campur semen. Ketika John berteriak atau mandor berteriak, cepat kirim semen. Ya, rupanya orang ini tidak dengar. Karena mungkin suara mesin tukutakat, suara kendaraan, bel, atau orang berbicara nggak mendengar. Tetapi bagaimana caranya? Mandor ini mengatakan orang ini harus lihat dan mendengar teriakan saya dan segera mengirimkan semen, Bapak Ibu. Dan akhirnya dia merokok sakunya, Bapak Ibu, ternyata ada uang di dalam. Mungkin uangnya itu 10 juta atau 10 ribu lah. Ketika dia ambil, dia ramas, dipesis, dia cari posisi, begitu dia lepas, jatuh di depan orang ini. Nah, ketika orang ini melihat duit 10 ribu, wah, dia bersuka cita. Ya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Wah, Tuhan sedang memberkati saya. Dia jingkak-jingkak bersenang-senang. Tetapi si mandor bilang, wah, kurang ajarin orang, gua lepasin duit supaya dia lihat, tapi dia malah berjingkak-jingkak. Akhirnya dia raga lagi, ada lagi uang, dia lipat lagi, dilepaskan lagi, jatuh lagi. Wah, begitu jatuh lagi dia bilang, dia tambah berjingkak-jingkak, bersuka cita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dia panggil, ayo teman-teman, aku sedang diberkati, ayo kita ciak-ciak, kita makan-makan bersenang-senang, berfoya-foya. Tetapi orang yang melepaskan duit berkata, aduh, terlalu sekali ini orang. Aduh, gimana lagi, udah nggak ada duit. Akhirnya dia bingung dari itu. Ada batu kecil, dia ambil batu kecil, dia cari posisi, begitu lepas jatuhnya persis di ubun-ubun. Wah, bukan lagi Tuhan beri sukacita, gembira, langsung kebun binatangnya keluar. Kurang ajar siapa yang lempari aku, kurang ajar siapa yang jatuh. Tapi karena dia merasakan jatuh, karena di ubun, dia lihat ke atas. Ya, dan ternyata mandor berkata, cepat kirim semen. Ya. Bapak Ibu bisa menangkap ilustrasi ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita seperti kita yang sedang diberkati Tuhan. Ya, jangan sampai berkat itu kita berfoya-foya, bersenang-senang, bergembira, mabuk-mabuk, dan kita mempergunakannya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi, Bapak Ibu, karena Tuhan itu mengasihi kita. Jangan sampai Tuhan harus melepaskan batu kelikir, sehingga membuat akhirnya kita kesakitan. Atau mungkin hari-hari ini, Bapak Ibu, peristiwa COVID yang sedang terjadi, atau masalah ekonomi yang sedang melanda dunia ini, itu diumpamakan seperti sebuah batu kelikir yang sedang jatuh di kepala kita. Bagaimanakah respon kita? Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan bagi kita, jangan tunggu atau jangan sampai kita babak belur dulu. Jangan sampai kita punya persoalan yang tidak bisa diselesaikan, masalah yang tidak bisa diselesaikan yang menimpa kita, baru kita ngadak kepala, kita angkat kepala dan mulai berseru untuk mendengarkan suara Tuhan. Atau mungkin saya bertanya kepada kita, sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan dengan benar? Dengan benar? Coba saya tes bagi Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu lapar, apa yang Bapak Ibu cari? Pasti makan, ya kan? Yang kedua, kalau Bapak Ibu haus, apa yang Bapak Ibu cari? Pasti air minum. Iya, nggak salah. Tetapi kalau kita selesai misalnya ibadah, kita pergi keluar di pinggir jalan,
kita ketemu ya tukang beca, abang beca, dan kita berkata, bang, ini orang yang belum pernah dengar firman. Kalau kita tanya, bang, kalau kamu lapar cari apa? Pasti jawabannya cari makan. Kalau abang haus cari apa? Cari minum. Pertanyaan saya, apa bedanya jawaban saudaraku yang sudah mendengar firman Tuhan berpuluhan tahun dengan jawaban daripada abang beca yang tidak pernah mendengar firman Tuhan? Kalau sama, berarti selama ini kita belum sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita baru hanya dengar-dengar firman Tuhan. Ya. Saya memberikan satu contoh ilustrasi Bapak Ibu. Ada seorang sedang memancing, Bapak sedang memancing. Ya rupanya jam makan ikan, jadi begitu dia taruh langsung narik, Nah begitu dia taruh sekali lagi, mungkin kebetulan ini ikannya besar Bapak Ibu. Dia tarik sampai tangan sebelah, tapi dia tarik dua tangan, saking kuatnya ditarik, lepas jatuh di tempat lain. Kemudian Bapak itu pergi mencari ikannya itu, dan rupanya dia lihat ada seorang anak muda yang duduk di batu itu. Mungkin Bapak ini berkata, mungkin dia sedang hanya asik aja melihat saya ditinggalin, saudara. Nah, dipancing terus, akhirnya satu ember udah penuh. Begitu ember itu penuh, Bapak ini mau pulang. Tetapi begitu mau pulang, dia ingat anak muda itu, dia lihat, ternyata ada. Dia panggil, nak, sini nak. Anak itu datang, ya kenapa nak? Dikatakan, kamu kau lihat Bapak mancing, kau tidak pulang-pulang, apa kamu lapar? Ya sekali-kali Bapak memberkatilah, diambil beberapa ekor genggaman, dia mau kasih, dia geleng-geleng kepala. Kenapa nak? Apakah keluargamu banyak dan sebagainya? Oke lah, sekali-sekali Bapak ingin memberkati, ember-embernya dikasih sama ikan, dia tetap geleng-geleng kepala. Menjadi pertanyaan saya, kenapa dikasih ikan sedikit tidak mau, dia kasih satu ember tidak mau? Kira-kira apa jawaban Bapak? Apa kira-kira yang dia mau oleh anak muda ini? Ya, kalau saudara berkata, yang dia mau, kalau saudara berkata yang dia mau kailnya, berarti saudara menjadi pendengar firman Tuhan yang benar. Tetapi kalau saudara berkata, aku mau ikannya, berarti saudaraku bukan menjadi pendengar yang sesungguhnya. Karena Alkitab berkata yang benar Bapak Ibu. Alkitab berkata itu, kalau dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya pelayanan di Malaysia Bapak Ibu, ada seorang kontraktor. Ketika pelayanan selesai ibadah, dia datang, dia bilang, Bapak tolong doakan saya sudah apes, sudah habis. Bahkan barang-barang saya jual pun juga untuk kebutuhan makan minum istri dan anak-anak. Saya nggak dapat proyek sudah cukup lama, dia bilang. Saya nggak tahu lagi apa yang terjadi. Saya tidak langsung mendoakan dia, saya nyanyikan pujian, minta hadirat Tuhan. Dan ketika saya sedang menyanyikan dan mulai nyanyikan pujian, tiba-tiba Tuhan bertanya sesuatu. Dan kemudian saya tanya pada dia, Pak, sebuah pertanyaan, silakan jawab. Apakah Bapak ini, Tuhan mau memakai Bapak menjadi bendaharanya kerajaan surga? Orang bisnismen ngerti maksudnya. Siap Pak, kalau Tuhan mau saya jadi bendahara, saya siap untuk melaksanakan tugas ini. Setuju? Setuju. Memang selama ini saya tidak melakukan Pak, dia bilang gitu. Saya hanya untuk keluarga saya bersenang-senang. Sekarang kalau Tuhan mau begitu, saya mau. Oke. Sekarang saya doakan di dalam nama Yesus, kami tolak segala roh kemiskinan, kami tolak segala kegagalan, aku melepaskan berkat, biarlah terjadi seperti yang kau mau Tuhan, karena dia mau menjadi bendaharamu. Dan begitu amin Bapak Ibu, selesai. Malam pulangnya, besok pagi dia bilang, Pak Robert, saya yang akan jemput Bapak ngantar di airport. Kemudian dia ketemu, dia antar di airport, sampai setelah itu saya berangkat terbang. Karena untuk ke Surabaya mesti transit dulu di KL. Dan waktu sampai di KL transit, perjalanan kira-kira hampir 1 jam transit di KL, tiba-tiba handphone saya berdering. Dia bilang, Papa, puji Tuhan. Apa puji Tuhan? Waduh Pak, dia bilang, saya ini kontraktor, dulu itu saya bekerja sama dengan orang bagian pemerintah ini. Saya sudah cari begitu lama, saya telepon, nggak mau diangkat, saya cari dia nggak bisa ketemu. Kok tiba-tiba pagi ini dia justru yang telepon saya Pak. Apa isinya? Dia bilang,
Sudah lama saya mau cari kamu, sudah lama saya ingin ketemu kamu, kok nggak pernah ketemu. Gimana kabarnya? Waduh, saya dalam keadaan susah. Oke lah, ya saya punya proyek buat kamu. Langsung ditunjuk, saudaraku, kerja proyeknya apa, saudaraku? Untuk mengerok, saudaraku, mengerok itu lumpur-lumpur di kali, untuk dibuang di dump truck, dibuang ke tempat lain. Dia bilang, Pak, ini pekerjaan yang paling enak, nggak perlu tenaga, biaya banyak, cuma satu orang, alatnya sama ya truk-truknya selesai, biayanya itu miliaran, Pak. Waduh, dia bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, ketika saya mendengarkan Bapak dan saya siap menjadi bendaharanya Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sejak itu sampai dengan hari ini, dia tidak lagi dalam kemiskinan, tapi Tuhan selalu memberkati dia. Ya, Amsal 11 ayat 25 Bapak Ibu dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, ayat yang terakhir ini, saudaraku, ya saya harus katakan Bapak Ibu, bahwa ini jemaat saya, Bapak Ibu, suami istri, sebelum mereka menikah, bahkan sudah menikah, mereka gonta-ganti pekerjaan, bisnis, bekerja, dan tidak bisa memuaskan penghasilannya. Dan akhirnya mereka bergabung dengan kita, dan apa yang mereka lakukan, ya mereka ya selalu memberi minum, baik di gereja, baik untuk kami, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, ya satu kali saya pergi ke kantornya, dan ternyata di kantornya itu ada 2 piagam penghargaan dari perusahaan. Ya, karena apa? Karena mereka berprestasi luar biasa. Ya, sampai dikatakan ya setiap bulan itu selalu melampaui omsetnya. Dan hari itu sampai dengan sekarang, ya Tuhan sedang memberkati mereka. Karena apa? Karena mereka mendengarkan ya firman Tuhan dan mereka melakukannya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dalam Lukas 6 ayat 38, ya ini berbicara bagi kita, karena ini sudah ada lagunya yang Tuhan berikan kepada saya nyanyikan saja ayat ini. Ya, Lukas 6 ayat 38. Taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Ya, oke. Ya, sekali lagi ada sebuah kesaksian ya di mana mendengarkan itu menandakan mujizat yang luar biasa. Satu kali saya membaca Bapak Ibu sebuah cerita ya di Cina, ada seorang pendetanya namanya disebut Pendeta Li. Ya, dia tinggal di Guangdong dikatakan. Ya, ketika terjadi ya ada masalah, saudaraku, terjadi huru-hara penangkapan, ya terusnya penangkapan pendeta-pendeta, ternyata pendeta ini ketangkap, Bapak Ibu. Dan kemudian karena lalu ketangkap, kemudian dia dipekerjakan, ya di pekerja tambang di luar kota, Bapak Ibu. Wah, dan ketika dia diciduk di bawah di luar kota, akhirnya istri dan anak-anaknya juga ya supaya sering bisa berjumpa dengan suaminya atau papanya, akhirnya istrinya menjual rumahnya di kota dan pindah pula ya dekat tambang itu. Dalam cerita dikatakan bahwa pendeta Li ini dikatakan dia harus bekerja 14 jam dalam sehari. Ya, dia diberi makan yang tidak sepantasnya, Bapak Ibu. Dan juga karena suhu udara itu mendekati 0 derajat, jadi sangat dingin sekali. Ya, akhirnya setelah bekerja dalam waktu 3 bulan saja, ya karena namanya pendeta kerjanya biasa sama Alkitab. Ini disuruh ya gali itu tambang besi, kerja berat, dan akhirnya
3 bulan kemudian pendeta ini meninggal. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya berkata kepada, dia mempunyai 5 anak. Istrinya berkata, anak-anak, terutama yang paling besar, nak, ya kamu jaga adik-adik dengan baik-baik. Mama mau cari kerja di mana saja bisa kerja untuk mencukupi keperluan dan kebutuhanmu. Kemudian adik remaja yang sulung itu berkata, enggak ma. Ya anak-anak sangat membutuhkan mama. Biar saya aja yang bisa bekerja, saya cari kerjakan. Akhirnya mamanya izinkan. Kemudian anak remaja ini pergi. Kemana dia pergi? Ke tambang biji besi. Ya. Dan ketika dia berjumpa dengan mandor di sana, Bapak Ibu, ya dia bilang, Pak, saya mau bekerja. Mandornya kaget. Ini pekerja keras, nggak ada wanita lagi semua. Kamu masih remaja. Apa yang kamu mau kerja? Mau kerja di tambang, ya di bawah tanah. Tetapi karena dia ngotot, Pak, Bapak kan tahu papa saya meninggal, sekarang sudah nggak ada lagi pemasukan uangnya. Ya, mama saya ada, masih saya punya 4 adik lagi. Kita perlu makan, Pak. Tolong, Pak, dikatakan kerja apa saja saya mau. Akhirnya si mandor ini juga tahu bahwa papanya itu meninggal, apalagi pendeta. Akhirnya timbul belas kasihan. Akhirnya dia berpikir kerja apa yang cocok. Akhirnya diketemukan, oke lah, ya kamu akan bekerja. Kerjamu apa? Untuk menjaga ini tombol merah. Tombol merah itu seperti sirine. Jadi kalau saya perintahkan atau kalau saya nggak perintahkan untuk tekan tombol, jangan sekali-kali engkau menekan tombol itu. Siap, Pak, dia bilang. Akhirnya dia bekerja. Ya bekerja selama 1 bulan dia bekerja, aduh jenuh sekali. Hanya kerjanya duduk aja. Yang suara mandornya kan nggak dengar suaranya, dia duduk. Tapi karena dia dapat gaji 1 bulan, akhirnya wah dia kuat-kuatkan, nggak apa-apalah. Ya saya membosankan, nggak apa-apa, yang penting saya bisa kasih uang sama mama dan adik-adik saya bisa ya mendapat makan, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, setelah berbulan-bulan bekerja, satu kali ada satu peristiwa yang tidak biasa terjadi, atau mungkin karena ya, dia mengharapkan adanya suara. Satu kali tiba-tiba ada suara katakan, pencet tombol itu merah. Kaget dia, saudaraku. Ya, dia cari, saudara, dari mana nih suara? Mungkin saya karena sudah terbawa, mungkin dengar suara kapan pincit, mungkin ada suara, dia diabaikan. Ya, kemudian beberapa saat kemudian bunyi lagi, ya dengar lagi suara. Ya, cepat tekan tombol merah itu. Wah, dia kaget lagi, dia mulai cari, dia keluar, pikir wah ini pasti ada orang yang bersembunyi mau mempermainkan saya. Wah, ini bahaya kalau saya pincit ini. Jawabannya ini pasti gua digantung, dia bilang, karena hukum komunis itu kan sungguh mengerikan. Ya, akhirnya dia cari juga nggak ketemu, dia balik lagi duduk. Ternyata beberapa saat yang ketiga, wah ini ya, perkataan ini bukan lagi ya tekan tombolan, kataan ya sekarang tekan tombolnya. Ada suara teriakan gitu. Wah, kaget, saudara. Tiba-tiba dia terasa, wah ini ternyata ini suara Roh Kudus. Langsung dia pencet itu tombol. Ternyata 3.000 orang yang ada di bawah tanah itu muncrat semua keluar, lari semuanya, mandornya juga keluar dari kantor, seluruh stafnya keluar. Mereka bingung, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, di tengah-tengah kebingungan, Bapak Ibu, Bapak Ibu, kemudian ya terjadi gempa bumi yang luar biasa. Dan mereka melihat sendiri bagaimana itu tanah yang di atas gua yang mereka ada di bawah itu tiba-tiba tanah itu ambruk turun ke bawahnya dan masuk sampai ke sampai 3.000 orang. Dan mandor staf berkata, kalau mereka masih ada di bawah pasti mereka akan mati tertimbun tanah itu. Nah, di tengah kebingungan, saudaraku, tiba-tiba si mandornya teringat. Ya, langsung matanya semua tertuju kepada wanita remaja ini. Ya, dikatakan mandor berkata, nah, siapa yang memerintahkan engkau untuk mencet tombol merah itu? Saya tidak memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Langsung dia naik di tempat yang lebih tinggi, anak remaja ini, dan dia berteriak apa? Dia bilang apa? Dia berteriak, dia katakan, ada suara itu berteriak, berkata kepada sampai 3 kali diulang. Dan akhirnya pada saat yang ketiga saya pencet tombol itu.
Ya, siapakah orang itu yang mengatakan atau memerintahkan untuk memanjat tombol? Dia bilang kata, dia wanita yang berkata, dialah Yesus yang kamu tolak itu. Ya, dan hari ini dia telah menunjukkan kasihnya kepada kalian. Dia telah menunjukkan cintanya walaupun kalian menolak. Dia tetap mencintai engkau dengan cara menyelamatkan kalian semua daripada kematian kebinasaan. Ya, dan akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Ya, hari ini juga, ya, jika engkau percaya engkau sudah diselamatkan, hari ini juga engkau harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Bapak Ibu, tanpa tendeng aling-aling, Bapak Ibu, mandornya berlutut, seluruh staf berlutut, dan 3.000 orang yang di belakang semuanya berlutut. Dan hari ini juga mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Matius 4 ayat 4, Bapak Ibu berkata apa? Janganlah gelisah menghadapi hidup ini. Percayalah pada Yesus, Dia berikan pertolongan. Kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup karena kuasa firman Tuhan. Janganlah gelisah menghadapi hidup ini. Percayalah pada Yesus, Dia berikan pertolongan. Kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup karena kuasa firman Tuhan. Dia berikan pertolongan pada saatnya bagi yang sungguh percaya padanya. Naikkanlah syukur dan sembahlah Dia. Kulihat Allah lakukan perkara besar. Dia berikan pertolongan pada saatnya bagi yang sungguh percaya padanya. Naikkanlah syukur dan sembahlah Dia. Kulihat Allah lakukan perkara besar. Kulihat Allah lakukan perkara besar. Haleluya, haleluya. Sebagai akhirnya Bapak Ibu sekalian, bisa catat juga boleh. Ya, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dengan benar? Pertama, berdoa ya secara pribadi dengan Tuhan, bukan doa. Ya, Alkitab tidak mengajarkan kita doa, tapi Alkitab mengajarkan kita berdoa. Berdoa, berkomunikasi, ya, berrelationship, berhubungan, berintim dengan Dia. Kalau doanya sebuah laporan, sebuah pemberitahuan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dengan benar? Renungkan firman Tuhan, bukan baca firman Tuhan. Ada banyak jemaat, ya saya sudah baca firman Tuhan, rasanya udah benar. Ya, karena orang yang membaca belum tentu dia merenungkan. Tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan, pasti dia membaca. Dan orang yang merenungkan ini akhirnya dia bertindak hati-hati. Dan pasti ya ada pertolongan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dengan benar? Ya, dengarlah nasihat hamba-hamba Tuhan. Dengarlah ya jangan sudah berantakan dulu baru telepon pendeta, baru cari pendeta. Emangnya pendeta bisa flashback, bisa mengembalikan cerita awal? Nggak bisa. Ya, dan yang terakhir yaitu bergaullah dengan Roh Kudus. Oh, hari-hari ini Bapak Ibu, tidak ada sahabat yang lebih baik daripada Roh Kudus. Ya, sahabat di dunia ya seperti gembala upahan. Begitu dia terancam, dia akan pergi meninggalkan kita. Tetapi gembala kita, sahabat kita, Roh Kudus, justru ketika kita terancam, justru dia telah membuktikan dengan menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu, sebagai lagu penutup, saya nyanyikan Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu selalu.
ada dekatmu dalam hadiratmu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Berada dekatmu selalu, nikmati semua kebaikan kekuranganmu dan kebesaranmu dan keagunganmu. Oh Kudus, ku rindu padamu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku rindu padamu. Oh Kudus, ku rindu selalu. Oh Kudus, ku rindu selalu. Berada dekatmu dalam hadiratmu. Berada dekatmu dalam hadiratmu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Berada dekatmu. Berada dekatmu selalu. Nikmati semua kebaikan. Nikmati semua kebaikan kekuranganmu dan kebesaranmu dan keagunganmu. Oh Kudus, ku rindu padamu. Berada dekatmu selalu. Nikmati semua kebaikan kekuranganmu dan kebesaranmu dan keagunganmu. Oh Kudus, ku rindu padamu. Oh Kudus, ku rindu padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya ingin mendoakan Bapak Ibu sekaliannya. Ya, tutup mata. Ya, silakan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kesaksian, pujian pada sore hari ini. Tibalah saatnya Tuhan, biarlah jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka mulai meresponi dengan iman dan percaya bahwa walaupun COVID-19 sedang terjadi, walaupun ekonomi mereka sedang morat-marit, walaupun perusahaan mereka sedang goncang-gancing dan mereka sedang mengalami ketakutan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberkati Petrus Tuhan yang gagal semalaman dengan ikan yang berkelimpahan. Engkau juga sanggup memberkati jemaatku, memberkati orang-orang yang mendengarkan video pada sore hari ini dengan hal-hal yang mujizat, sehingga yang tidak pernah mereka pikir dalam pikiran mereka, timbul dalam hati yang mereka dengar, itu akan terjadi karena Engkau adalah Allah yang berjanji, adalah setia Tuhan. Terima kasih, aku melepaskan Tuhan, aku melepaskan berkat pada mereka. Terima berkat itu, terima pertolongan Tuhan, terima mujizat, terima kesembuhan, terima kelepasan, terima terobosan-terobosan yang baru. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Bapak Ibu yang menerima mujizat, ya, karena Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pada sore ini, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kan minggu pertama, kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu boleh mengambil roti apa saja, boleh roti, biskuit apa saja boleh, dan juga siapkan anggur. Kalau nggak ada anggur, air minum juga boleh. Ya, dan kita akan melakukan perjamuan. Silakan Bapak Ibu mengangkat roti di atas kepala kita, mengangkat tinggi-tinggi, dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan perjamuan minggu pertama ini Tuhan, biarlah bukan menjadi sebuah liturgi atau kebiasaan, tapi benar-benar kami yakin kalau tubuh saja Engkau serahkan, ya, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya kebutuhan ekonomi kami, segala perlindungan naungan pun akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, dengan iman dan kami percaya, roti ini merupakan persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Apakah Bapak Ibu percaya?
Kalau yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Angkat anggur di atas kepala kita, angkat wajah kita. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kalau tubuh yang sudah kami makan Tuhan, kami percaya kami mempunyai kuasa kebangkitan. Saat ini Tuhan ada darah-Mu Yesus. Anggur yang kami pegang ini Tuhan, biarlah dengan iman kami percaya, ini adalah darah-Mu yang telah menyucikan, menguduskan segala dosa kami. Bahkan darah yang keluar dari lambung adalah darah yang punya kuasa. Ya, sehingga saat kami minum dengan percaya dan iman, maka seluruh organ-organ sel-sel tubuh kami yang rusak akan diperbaiki. Bahkan Engkau menggantikan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Amen. Percayakah umat Tuhan bahwa anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari yang percaya kita minum. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam berdoa syafaat. Istri saya akan pimpin doa syafaat. Kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa, kami sangat mengucap syukur. Kami sudah boleh masuk di bulan Mei ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Aku percaya bulan Mei ini adalah bulan yang istimewa. Kami akan alami banyak hal Tuhan yang lebih baik daripada bulan April. Aku percaya jemaat Tuhan GBI Maker Tuhan akan diberi kesehatan, akan diisi dengan lumbung-lumbung keuangan mereka lebih daripada bulan April. Amen. Ada damai sejahtera dan sukacita Allah yang luar biasa. Tuhan, kami belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi aku yakin lewat ibadah online ini Tuhan, Engkau hadir dan menjamah setiap kami. Kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, perjamuan ini menyembuhkan segala sakit penyakit, memelihara kehidupan kami. Amen. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Kami mengucap syukur. Kau berkati jemaat kami Tuhan, kemana mereka pergi, pekerjaan mereka, usaha mereka. Kalau mereka kurang dalam bulan-bulan yang lalu, tapi bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Tuhan akan adakan perbedaan bulan April dan Mei Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Kata Bapak, kami juga berdoa. Ini merupakan minggu awal Tuhan, di mana jemaat yang akan membawa persembahan perpuluhannya untuk mengembalikan agar ada persediaan untuk segala operasional bagi gereja Tuhan. Awan Engkau berjanji memerintahkan bagi kami untuk menghalaukan segala belalang pelompat, ya pelahap, ya pengerik yang menggerogoti segala harta milik kami, bahkan menggerogoti penyakit kami. Di dalam nama Yesus aku hancurkan. Tuhan, Engkau memerintahkan bagi kami untuk melepaskan berkat-Mu kepada jemaat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Oleh sebab itu aku melepaskan itu. Terimalah dalam nama Yesus. Terimalah kelimpahan. Terimalah mujizat dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa bagi pembangunan gereja Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, sehingga selesai COVID-19 ini kami bisa masuk dalam gedung yang baru. Berkati insinyur Tuhan, mandor-mandor pekerja, sehingga semua mereka bekerja dengan baik Tuhan. Jauhkan mereka dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan agar segala biaya-biayanya semua tercukupi, bahkan isi daripada gedung ibadah kami, baik sound systemnya Tuhan, baik lightingnya, baik LED-nya Tuhan, baik operasionalnya Tuhan, mixer semuanya Tuhan, segala biaya, kursi-kursinya, AC-nya, karpetnya semua, ruangan kantor, ruang meeting, ruang segala minggu semuanya akan Engkau sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah sebelum kami mengakhiri ibadah kami, kita akan berkata sekali lagi seperti doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, abang penuhan daerahku, dan kiranya
Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Bapak, biarlah kami akan mengakhiri ini ibadah kami. Tapi sebelumnya Tuhan kami berdoa, kiranya berkat rahmat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kami sekarang dan sampai Maranatha. Dan kami akan berjumpa lagi minggu yang akan datang Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menjanjikan kemerdekaan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom jemaat dan semua mereka saudara yang mendengar. Sampai silakan menikmatinya dan kita akan berjumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.